Hari ini apapun industrinya atau dimanapun Sobuk Mania bekerja, apapun perusahaannya, itu tidak lepas dengan yang namanya digital. Sobuk Mania, hari ini saya akan bahas bagaimana menjadi pemimpin digital atau yang dibilang Eric Wallman itu digital leaders. Hanya ada 5 kuncinya. Ya, saksikan terus video ini sampai habis, dan nantinya kalau mau komentar silakan diisi di kolom komentar. Sobuk Mania, seperti yang saya jelaskan di intro tadi, kita akan bahas bagaimana kita menjadi seorang pemimpin di era digital. Saya ambil atau saya coba review bukunya Eric Wallman. Ini kira-kira bukunya Sobuk Mania. Dan Eric Wallman ini sebenarnya pembicara internasional. Dia menulis beberapa buku, termasuk yang paling famous atau the famous one itu buku Socialnomics yang banyak dijadikan rujukan banyak orang. Nah, Eric Wallman sendiri itu sebenarnya pengusaha dan dia selalu pakai kacamata hijau. Kalau Sobuk Mania ngelihat gitu ya, kok kenapa sih Eric Wallman selalu pakai kacamata hijau? Di salah satu interviewnya di CNBC dia bilang, biar saya seperti Clark Kent atau karakter Superman. Sobuk Mania, di buku ini Eric Wallman itu membuat 5 hal saja atau 5 kunci bagaimana menjadi seorang digital leaders. Kalau istilahnya Eric Wallman itu STAMP, S-T-A-M-P. S itu maksudnya simple, yang T itu maksudnya true, dan E itu act, yang M-nya itu adalah math, dan terakhir P-nya itu adalah people. Saya akan jelaskan persatu secara singkat yang sebenarnya yang akan meresum dari isi buku ini. Yang pertama adalah simple. Jadi dari STEM itu S-nya adalah simple. Nah, ini saya sudah coba resum untuk Sobuk Mania. Simple itu bahasa sederhananya adalah success is the result of simplification process. Jadi menurut Eric Wallman, para digital leaders itu harus bisa mensimplifikasikan proses yang rumit menjadi sederhana, bukan sebaliknya. Karena memang Sobuk Mania banyak orang yang terlatih gitu ya, membuat hal-hal yang sederhana menjadi rumit. Nah, itu kebalikannya menurut Eric Wallman. Hari ini para digital leaders ketika bicara sesuatu yang rumit gitu ya, apakah framework, apakah itu strategi, itu diusahakan menjadi simple. Kalimat yang menurut saya menarik dari chapter ini yang bicara tentang simple adalah bicaranya life is complex, those that simplify it win gitu ya. Jadi sebenarnya hidup ini sudah kompleks banget. Para atau mereka yang bisa membuat simplifikasi itu akan menang. Kemudian message dari buku ini terkait S, STEM, S yang pertama itu adalah menyingkatkan proses atau membuat sederhana suatu journey, apapun pekerjaannya, apapun challenge-nya di dunia pekerjaan, itu tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau. Kenapa di garis besar kata mau adalah kadang-kadang ada atau para leaders mampu untuk melakukan pekerjaan terkait digital, tapi karena dia tidak mau, makanya itu tidak jadi sukses atau ya prosesnya tetap aja itu akan panjang. Sebagai contoh misalnya kita tahu bahwasannya pengurusan dokumen itu bisa disimplifikasi melalui aplikasi. Dan kita tahu juga bahwasannya kalau dibuat aplikasinya maka semua orang atau banyak orang akan merasa dibantukan. Tapi karena kita tidak punya keinginan atau tidak mau melakukan simplifikasi, sehingga itu kita biarkan bertahun-tahun dan berlarut-larut. Itu kenapa kata Eric Wallman, para digital leaders adalah para pemimpin-pemimpin yang menggerakkan dan mau membuat semuanya menjadi lebih simple. Yang kedua adalah true. Jadi STAMP, yang kedua adalah T, itu adalah true. Nah, dikatakan di sini oleh Eric Wallman, be true to your passion or find your vision gitu. Jadi singkatnya seperti ini.
Eric Wallman bilang, untuk siap menjadi digital leaders, kita harus tahu passionnya kita apa terkait digital. Karena kalau bicara dunia digital itu banyak sekali. Kenapa banyak? Karena apapun yang menyentuh kehidupan dan pekerjaan kita, itu biasanya ya terkait tentang digital juga. Simpelnya adalah, kira-kira hal digital apa yang menjadi passionnya kita? Misalnya tentang pekerjaan, misalnya tentang entertainment, misalnya lagi tentang lifestyle, bagaimana memudahkan hidup kita, bagaimana memudahkan pekerjaan gitu ya. Nah itu silahkan dipilih dan cari passionnya di mana. Kenapa? Karena kalimat Steve Jobs itu yang dituliskan oleh Eric Wallman itu adalah, the only way to do great work is to love what you do. Intinya para digital leaders harus mencintai apa yang dilakukannya. Jadi kalau kita bekerja di suatu perusahaan gitu ya, berkenaan dengan digital dan kita tidak suka atau tidak love gitu ya, itu akan susah banget untuk kita mendapatkan passionnya. Catatan yang kedua terkait dengan true dari STEM, nomor 2-nya adalah T atau true. Ini passion propels talent. Jadi maksudnya adalah karena kita passion banget gitu ya, walaupun kita enggak sebagai orang yang paling pinter di situ, tapi kita bisa mencari talent-talent yang bisa membantu kita. Ya, makanya disebutkan you don't have to be the smartest person in the room, artinya nggak apa-apa banget kalau misalnya bukan kita yang paling pintar di tempat departemen atau divisi kita, tapi yang paling penting adalah kita tahu siapa yang akan bekerja bersama-sama dengan kita. Intinya seperti yang dikutip oleh Eric Wallman di bukunya ini, kalimat dari John Wooden, yaitu you must have the courage to be true to yourself. Jadi sekali lagi, sebagai digital leaders yang harus kita lakukan adalah mencari passionnya kita dan jujur sama diri kita sendiri, kita cocok nggak di situ gitu loh. Poin yang nomor 3 dari STEM itu STA, yaitu act. Ya, sederhananya ini mungkin Sobat Mania sudah paham banget gitu ya. Nothing happens without execution atau take the first step. Intinya gini, sebagai digital leader, Eric Wallman ya mencontohkan bagaimana Zuckerberg, kemudian bagaimana Steve Jobs, bagaimana Bill Gates gitu ya. Banyak contoh-contoh di buku ini yang katakanlah punya ide gitu ya, tapi tidak berhenti di idenya saja gitu ya. Saya pernah sharing terkait 4DX bahwasannya ide yang paling baik adalah ide yang dieksekusi. Nah ini pesannya kira-kira sama gitu ya. Kalimatnya adalah be decisive. Jadilah digital leaders yang mampu jadi penentu. Dan selalu ingat eksekusi adalah kunci. Di chapter awal berkaitan dengan act itu saya terkesan dengan kalimatnya Ralph Waldo Emerson yang kira-kira bicara gini. An ounce of action is worth of a ton of theory. Jadi simpelnya, banyak pun teorinya, banyak pun strateginya, kalau tidak dieksekusi itu akan sama aja gitu. Makanya kalimatnya adalah satu on action itu lebih berharga dari bertonton teori. Kira-kira seperti itu ya Sobat Mania. Kemudian di chapter terkait tentang act ini juga ada kalimat fail forward, fail fast, and fail better. Nah sebenarnya Sobat Mania kalau di perusahaan tempat Kang Review bekerja ada satu kalimat yang bagus banget, yaitu fail fast, learn fast. Jadi kita gagalnya cepat, belajarnya cepat. Nah kalau di Eric Wallman itu dibilang fail forward, fail fast, and fail better. Maksudnya adalah fail forward itu adalah kalaupun gagal kita tetap maju gitu ya. Oh gagal melakukan sesuatu, tapi ini gagal atau ya gagal yang tidak sama, tapi gagal yang berbeda sehingga kita lebih improve lagi. Kemudian fail fast and fail better. Jadi kalau gagal jangan terlalu banyak merenung gitu ya, menyesali kenapa kegagalan ini terjadi. Just gagal, jadikan pelajaran, makanya dikatakan fail fast, kemudian fail better. Dan kita gagalnya itu gagal ke arah yang lebih baik lah. Kira-kira seperti itu. Sobat Mania, hal yang keempat ya, STAMP atau STEM itu adalah M-nya itu adalah map. Nah kalau bicara map ini, Eric Wallman ini bicaranya tentang goals dan vision. Makanya kalimatnya adalah goals and vision are needed to get where you want to be. Jadi goals dan vision itu kita perlukan untuk
menuju ke arah mana kita para digital leaders menuju gitu ya. Jadi kalimat di situ kita harus memiliki tujuan yang kuat dan visi yang jelas, visi yang benar-benar crystal clear. Kemudian salah satu digital deeds-nya atau salah satu catatan dari Eric Wallman itu adalah be firm in your destination but flexible with your faith. Ini maksudnya adalah kita harus tahu tujuan kita kemana, para digital leaders ini. Misalnya kita mau menentukan, oh saya mau membuat ini menjadi produk lifestyle gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya itu yang dibilang flexible with your faith. Caranya bagaimana itu akan fleksibel, tapi kalau goalsnya atau tujuannya itu harus benar-benar fix dan firm. Sobat Mania, di bagian map ini saya juga tertarik dengan istilahnya Eric Wallman, buatlah laukable goals. Buatlah target atau tujuan yang akan ditertawakan orang. Maksudnya kenapa? Maksudnya Eric Wallman bilang, kalau kita punya target yang biasa-biasa saja atau tidak ditertawakan sama orang atau tidak disepelekan sama orang, berarti target kita itu ya tidak layak untuk dijadikan target gitu ya. Makanya sarannya Eric Wallman adalah create laughable goals atau buatlah target yang akan ditertawakan. Dan kita tahu Sobat Mania, orang yang terakhir tertawa adalah orang-orang yang menang. Dan yang kelima atau yang terakhir Sobat Mania, Eric Wallman bicaranya STAMP, P-nya itu adalah people. Nah, catatan di sini yang saya catat dari buku ini adalah success doesn't happen alone. Jadi sukses itu nggak datang sendiri. Sebenarnya ada dua hal yang sebenarnya dimaksudkan oleh Eric Wallman. Yang pertama adalah ya benar, sukses itu nggak datang sendiri gitu ya, tiba-tiba ketok pintu, Assalamualaikum, dia datang dan kita nggak usah mencarinya gitu ya. Tapi tidak, sukses itu tidak datang sendiri, maksudnya kita harus benar-benar mencari kesuksesan itu, gagal, kemudian berusaha lagi, gagal, berusaha lagi, kemudian sampai tiba saatnya itu sukses. Jadi nggak segampang ya. Success doesn't happen alone, nggak segampang kita tunggu di rumah, diam, sukses datang sendiri. Nggak seperti itu. Yang kedua, maksudnya dari Eric Wallman adalah success doesn't happen alone itu adalah yang namanya sukses itu nggak kita sendiri yang bekerja ya. Tapi ada orang-orang lain yang punya talent, yang punya minat yang sama gitu ya, yang percaya bahwasannya goalsnya bisa dicapai gitu ya, yang bekerja bersama-sama sehingga menjadi sukses. Singkatnya Sobat Mania, sukses doesn't happen alone itu yang pertama adalah sukses harus kita cari, memang tidak datang sendiri gitu ya. Yang kedua, sukses itu karena orang-orang yang kita pilih atau karena orang-orang yang bekerja memiliki tujuan yang sama sehingga kita bisa jadi sukses. Ada satu hal yang saya suka di bagian people ini, kalimatnya dari Eric Wallman. Jadi menurut Eric Wallman itu, your friends and followers are digital currency. Jadi kita harus investasi, yang namanya teman, yang namanya followers gitu ya, itu adalah digital currency kita. Nah, kalau currency kita mau nambah, berarti kita harus banyak-banyak punya teman. Dan satu lagi diingatkan oleh Eric Wallman ya, kita ketika berdiskusi, ketika ngobrol sama teman kita, karena ini adalah investasi, yang harus kita lakukan adalah sincere atau authentic atau original. Jangan faking. Kenapa jangan fake? Karena ya namanya investasi kita ya harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau fake itu biasanya mencederai pertemanan. Dan siap-siaplah kita akan ditinggalkan oleh teman kita. Dan terakhir dari bukunya Eric Wallman ini terkait tentang people itu adalah it is not what you know but who you know. Jadi tetap bicara tentang people itu bicaranya tentang networking. Sebagai digital leaders atau para pemimpin digital ya, apapun ceritanya, walaupun dalam kondisinya online, itu tetap harus punya teman banyak, harus punya networking. Makanya dibilang di sini adalah it's not what you know but who you know. Jadi bukan bicara apa yang kita tahu, tapi siapa-siapa aja yang kita tahu atau berapa banyak sih teman kita. Ya, balik lagi tadi bahwasannya teman kemudian followers itu adalah digital
currency. Itu mungkin Sobuk Mania ya, kalau saya pikir 5 simple key to success and influence as digital leaders yang ditulis oleh Eric Wallman ini menurut saya wajib dibaca lah ya. Minimal kita tahu 5 kunci bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin digital, bagaimana kita supaya sukses dan bisa menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Saya simpelkan tadi ya, ada 5 hal ya yang disingkat menjadi STEM: simple, true, act, map, dan people gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih Sobuk Mania sudah menyaksikan video ini sampai habis gitu ya. Yang mau komentar silakan isi di kolom komentar, misalnya mau ngajak diskusi. Yang belum subscribe silakan subscribe. Saya Abi, Kang Review, sampai jumpa minggu depan. Ciao.